Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rija Adrian. Di sini saya akan membahas unsur-unsur postkolonialisme pada puisi Gugur karya W.S. Rendra. Sebelumnya di sini mungkin saya akan membacakan dulu puisi Gugur karya W.S. Rendra. Eh, Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak, telah ia lepaskan dengan gemilang. Pelor terakhir dari bedilnya, ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya, bagai harimau tua. Sudah payah maut menjeratnya, matanya bagai saga. Menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya di antara anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, "Yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah. Dan aku pun berasal dari tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jadah karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang menyusul kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jua dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam, bumi berpeluh dan terbakar, karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, "Lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu, seorang cucuku akan mencakapkan bajak di bumi di tempatku terkubur. Kemudian akan kutanamnya benih dan tumbuh dengan subur." Maka ia pun berkata, "Alangkah gemburnya tanah di sini." Hari pun lengkap malam ketika menutup matanya. Lalu di sini ada anak pada kalimat ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak, telah ia lepaskan dengan gemilang. Pelor terakhir dari bedilnya, ke dada musuh yang merebut kotanya. Pada bait di atas, W.S. Rendra menggambarkan kegalauan hati tentang keadaan Indonesia, tentang seorang yang sudah tua yang masih berjuang melawan penjajah pada saat itu. Lalu bagaimana Rendra menggambarkan kondisi tanah Ambarawa yang meskipun lalu Rendra menggambarkan kondisi seorang tua yang di tanah Ambarawa yang sudah merangkak, sudah tidak mampu berdiri tegak, tapi dia masih tetap berjuang melawan penjajah. Dia berjuang melawan penjajah hingga tumpah darah hanya untuk memperjuangkan tanah Ambarawa. Lalu pada kalimat ia merangkak di atas bumi yang dicintainya, ia sudah tua, luka-luka di badannya, bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga, menatap musuh pergi dari kotanya. Pada bait tersebut, penulis mungkin menggambarkan bahwa ia sangat tangguh, ia tak mudah menyerah melawan musuh meskipun banyak luka di badannya. Ia tak ingin ditolong menuju kotanya, menuju ke kota kesayangannya, sekalipun itu anak sendiri. Ia terus merangkak menuju kota kesayangannya. Bagaimana W.S. Rendra menggambarkan seorang perwira itu
Perwira tua itu yang merangkak bersusah payah dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan luka-luka yang ada di badannya. Lalu pada bait berikutnya, sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya. Di antara anaknya, ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak, maut pun menghadangnya. Pada bait tersebut tergambarkan bagaimana perwira tua itu telah melalui pertempuran berdarah, kecintaan terhadap tanah air, lalu terdapat pengulangan frasa bumi yang dicintainya, menekankan ikatan kuat antara pejuang dan tanah airnya menjadi motivasi utama perlawanan pertempuran yang menguras tenaga. Setelah pertempuran, ia terluka, ingin diangkat oleh beberapa pemuda. Tetapi lelaki itu tetap menolak dan kembali merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya, menjelaskan betapa cintanya terhadap negerinya, kecintaannya terhadap tanahnya tergambarkan dalam bait di atas. Lalu pada bait ia berkata, yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah, dan aku pun berasal dari tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jadah, karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jiwa dan jiwa. Bumi kita adalah jiwa dari jiwa. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jiwa dari jiwa. Bumi adalah bumi nenek. Bumi kita adalah jiwa dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Pada kalimat yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah, artinya kita tidak boleh sombong dan angkuh, karena pada hakikatnya kita akan kembali ke tanah karena berasal dari tanah. Lagi-lagi Rendra menggambarkan dalam bait di atas kecintaan lelaki itu terhadap Ambarawa, bumi yang menyusui dengan mata airnya. Bagaimana W.S. Rendra menggambarkan bahwa bumi ini adalah sebuah kehormatan. Jiwa dan bumi ini adalah warisan nenek moyang dan tentunya akan diwariskan kelak kepada masa depan. Lalu pada sajak berikutnya, hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, "Lihatlah, hari telah fajar, wahai bumi yang indah. Kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu, seorang cucuku akan menancapkan bajak di bumi tempatku terkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur." Maka ia pun berkata, "Alangkah gemburnya tanah di sini, hari pun lengkap, malam ketika menutup matanya." Pada bait ini digambarkan hubungan erat antara manusia dan alam yang sering menjadi target eksploitasi kolonial. Di dalam bait di atas pada bait tersebut mengekspresikan konsep resistensi melalui metafora tentang hubungan antara manusia dan alam. Kata-kata berpelukan buat selama-lamanya menggambarkan ikatan yang kuat antara manusia dan bumi. Namun dalam konteks resistensi, hubungan ini tidak hanya tentang penerimaan atau penyesuaian terhadap keadaan, tetapi juga tentang perlawanan terhadap penghancuran atau penindasan terhadap alam. Kemudian ketika generasi mendatang, cucu menanam benih di tanah yang sama di mana leluhur mereka dimakamkan. Ini melambangkan siklus kehidupan dan perlawanan yang berlanjut. Tindakan ini menunjukkan keberlanjutan perjuangan atau resistensi terhadap eksploitasi.
eksploitasi alam, dan kehancuran lingkungannya. W.S. Rendra menyoroti rasa kagum terhadap keajaiban alam, alangkah gembur tanah di sini, dan mengakui siklus alam hari pun lengkap malam, sementara tetap menegaskan kebutuhan untuk melindungi dan merawat bumi melalui tindakan perlawanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tentang unsur-unsur postkolonialisme terhadap puisi W.S. Rendra yang berjudul Gugur. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.